Puji nama Tuhan, pada malam hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan pada malam hari ini, sejak dari beberapa minggu yang lalu, kita sudah masuk dalam kitab baru, kitab Keluaran, yang sebelumnya adalah kitab Kejadian. Kita sudah luangkan waktu cukup panjang untuk membahas kitab Kejadian ini, pasal per pasal, ayat per ayat, sejak dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 50. Dan yang perlu kita tekankan, perlu kita ingat bahwa 5 kitab pertama dalam Alkitab kita ditulis oleh orang yang sama, ditulis oleh Musa. Oleh Musa, dan dengan demikian 5 kitab ini mempunyai suatu keterkaitan yang sangat besar. Bahkan secara kronologis pun sambung menyambung. Bukan berarti kitab-kitab lain di luar 5 kitab ini tidak ada kaitan dan tidak nyambung. Cuman sangat erat kaitannya secara kronologis, secara tema, secara garis besar. Sebab tadi saya katakan penulisnya ditulis oleh penulis yang sama, Musa, melalui inspirasi Roh Kudus. Dan puji nama Tuhan, sehingga tatkala kita berbicara mengenai kitab Keluaran tidak berdiri sendiri. Kitab Keluaran itu kalau diibaratkan atau dianalogikan, itu seumpama lantai 2. Dan tidak mungkin dia melayang. Ada dasar-dasar yang sebelumnya sudah ditanamkan, dan di mana kita temukan itu dalam kitab Kejadian sebelumnya. Sehingga banyak hal dalam kitab Keluaran tidak bisa kita baca secara terisolasi, khusus di kitab Keluaran. Secara tersendiri, secara terisolasi di Keluaran saja. Tidak, kita ingat ada pendahuluannya dalam bentuk suatu narasi yang panjang, narasi penciptaan, narasi kejatuhan, narasi janji Tuhan untuk penyelamatan umatnya, dan seterusnya. Kemudian berkembanglah sampai dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini dalam bahasa Inggris disebut Exodus. Sebenarnya ini berasal dari bahasa Yunani juga, yang awalannya adalah ek. Ek itu berarti keluar. Keluar dari. Jadi keluar. Jadi memang begitu di bahasa Indonesia kan langsung diartikan keluaran. Sebab tema besar yang ada dalam kitab Keluaran adalah bagaimana bangsa umat Tuhan dikeluarkan Tuhan atau keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Saya kira itu mungkin introduksi yang harusnya saya sampaikan di awal yang lalu, mungkin sedikit terluput. Tapi saya sampaikan pada malam hari ini sehubungan kita masih di pasal 2, dan segera kita akan buka kitab kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Perikop ini dari ayat 11 sampai ayat 22 ada dua perikop besar di situ, tapi kemudian digabung menjadi satu. Dengan demikian saya pun mengingat situasi dan kondisi, mengingat waktu dalam penyampaian, saya pun ini membagi dua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan baca dari ayat 11 sampai 15. Jika Tuhan izinkan di kesempatan selanjutnya baru kita masuk lagi di ayat 16 sampai 22. Meskipun ini dalam satu perikop, dalam satu bagian. Silakan dibaca mulai perikopnya. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Musa membela bangsanya. Musa membela bangsanya. Terus? Ia lari ke tanah Midian. Ia lari ke tanah Midian. Jadi poin pertama Musa membela bangsanya. Yang kedua ia lari ke tanah Midian. Dan kita akan berhenti nanti di ayat 15 sampai kepada titik Musa lari ke Midian. Dan puji nama Tuhan, sekarang kita akan mendalami bagaimana Musa membela bangsanya. Di pertemuan yang lalu sudah sempat saya sampaikan, Keluaran pasal 2 ini merupakan salah satu pasal dalam Alkitab yang sangat padat, khususnya berbicara soal rentang waktu. Sebab dalam Keluaran pasal 2 kita bisa lihat bagaimana
Musa lahir, bagaimana Musa dewasa, dan kemudian bagaimana Musa lari. Kemudian perikop terakhir di pasal 2 ini, Musa diutus Tuhan. Jadi kelahirannya, pelariannya, dan pengutusannya. Dan itu kita lihat mungkin kalau kita baca secara sepintas tanpa memperhatikan secara teliti alur waktunya, maka kita rasa ini merupakan suatu cerita yang singkat. Tapi tidak. Sebab di antara ini itu ada jeda waktu 40 tahun. Sejak lahir, kemudian masuk ayat 11 itu sudah 40 tahun berlalu. 40 tahun berlalu dan kemudian nanti seterusnya ada lagi 40 tahun dan 40 tahun dan seterusnya. Jadi ini rentang waktu yang cukup panjang, cuman dipadatkan dalam satu pasal, namanya pasal 2. Pasal 2 kitab Keluaran. Demikian pun sebenarnya pasal 1 dibuka dengan bagaimana Israel beranak cucu di Mesir dan kemudian bangkitlah, itu di pasal 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir. Dan itu rentang waktunya kurang lebih 400 tahun. Ada yang bilang 300 tahun lebih dan seterusnya, tapi kita bulatkan saja 400 tahun. 400 tahun sejak dari bagaimana Israel atau Yakub datang ke Mesir dan beranak cucu di sana. Di sana kemudian mereka berkembang luar biasa dan itu sudah terskip waktu, termakan waktu kurang lebih 400 tahun. Sehingga kita bisa lihat ada suatu pelajaran penting di situ. Tuhan bukan alfa. Jadi ketika Tuhan diam, dia bukan berarti tidak berkarya dan tidak bekerja. Bukan berarti kemudian tidak jalan proyek ketika Tuhan tidak berdiam. Sebab tadi 400 tahun, 40 tahun, 40 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Saya sendiri belum sampai 40 tahun. Belum sampai 40 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang cukup panjang, tapi kelihatannya bagaimana apa ada interaksi Tuhan di antara waktu yang panjang itu. Jadi salah satu poin yang kita bisa lihat dalam kitab Keluaran khususnya pasal 1 dan pasal 2, kediaman Tuhan bukan berarti proyek jadi gagal. Janjinya jadi terbengkalai. Tidak, semua sudah Tuhan atur dan Tuhan tetap turut bekerja, Tuhan tetap pegang kendali atas setiap masa. Namun waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hal itu terlalu jauh untuk kita selami sehingga bagi kita dituntut untuk percaya saja dengan segenap hati kepada Tuhan. Timingnya Tuhan adalah timing yang terbaik, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tidak tinggal diam. Bahkan sekarang pun kalau kita lihat zaman, kenapa sepertinya Tuhan diam belakangan ini, kenapa banyak terjadi ketidakadilan begini, sepertinya Tuhan diam. Jangan salah, tetap Tuhan berkarya. Dan semua masih dalam rancangan Tuhan. Tidak ada yang meleset dari rancangannya, tidak ada yang tidak tergenapi. Semua dalam kuasa Tuhan. Dan kita belajar percaya saja. Kediaman Tuhan bukan berarti Tuhan alfa, bukan berarti Tuhan lalai, bukan berarti Tuhan menjadi hilang, atau bahasanya pemazmur, Tuhan tidur, sebab Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu berkarya, meskipun tidak dinyatakan secara langsung, dia pegang kendali atas segala situasi. Dan kalau saudara mau lihat buktinya adalah bagaimana Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham, jauh sebelum lahir keturunannya, jauh sebelum Ishak lahir, sebelum kemudian Yakub ada, sebelum Yakub melahirkan Yakub memperanak Yusuf dan kemudian Yusuf ke Mesir. Sebelum semua itu Tuhan sudah katakan kepada Abraham, nanti keturunanmu akan tinggal di negeri asing itu dia diperbudak 400 tahun genap dan seterusnya. Jadi Tuhan sudah merancangkan semua. Kediaman Tuhan bukan berarti Tuhan alfa dan Tuhan lalai. Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berkarya dan tidak ada yang meleset dari rancangan Tuhan. Kita tinggal percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hati.
Puji nama Tuhan, dan sekarang kita lihat lompatan waktu yang begitu lumayan jauh. Tidak sebanding dengan 400 tahun di pasal 1, dan pasal 2 ayat 11 ini juga terjadi lompatan waktu yang tidak singkat. Dari sejak dia lahir, di pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, itu dia lahir, dan di situ berhenti sampai kepada usianya 3 bulan. 3 bulan Musa. 3 bulan dia diasuh dan seterusnya, dia mendapatkan inang, seorang penjaga yang memberikan susu, justru ibunya sendiri. Tapi di sisi lain dia juga sudah diangkat menjadi anaknya putri Firaun, dan berdasarkan sumber ekstra biblikal, atau ekstra biblikal itu artinya di luar Alkitab, dan sumber di luar Alkitab yang salah satunya adalah bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti penemuan manuskrip dan tulisan-tulisan kuno. Salah satu dari antara bukti kuno yang banyak mendukung, memverifikasi kitab Keluaran adalah tulisan dari seorang Yahudi di abad pertama yang namanya adalah Yosefus atau Josephus, antara Yosefus atau Josephus kita bisa bilang. Dan kemudian bagaimana dia katakan bahwa Musa ini diangkat sebagai anak putri Firaun, yang pada waktu itu keadaan situasi dan kondisi sebenarnya memperbolehkan Musa menjadi pelanjut raja. Jadi Musa pada waktu dalam posisi tinggal tunggu waktu naik tahta. Musa pada waktu itu begitu luar biasa dalam perkataan dan perbuatan. Dan itu semua dituliskan dalam tulisan Yosefus. Nah, Yosefus ini lahir di abad pertama. Karyanya ada di abad pertama sampai abad ketiga, di situ berkembangnya luar biasa. Nah, Yosefus sendiri sebenarnya mendapatkan sumber dari seorang yang bernama Maneto. Bukan Magneto, Maneto atau Meneto. Itu orang Mesir. Dia lihat ke belakang abad 3 sebelum kelahiran Yesus Kristus. Itu tulisan Maneto. Jadi ini tulisan ke belakang, kemudian ditulis kembali oleh Maneto. Maneto kemudian tulisannya dikutip lagi oleh Yosefus, seorang sejarawan di abad pertama. Itu abad kelahiran Yesus Kristus, dan dia tuliskan semua. Dan puji nama Tuhan, dari situ kita bisa lihat ini membantu kita bahwa memang meneguhkan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi Alkitab bisa berdiri sendiri, cuman ekstra biblikal atau sumber-sumber dari luar itu kemudian mengkonfirmasi, memverifikasi kebenaran yang sudah dituliskan dalam Alkitab, bahwa dia ini memang anak putri Firaun. Buktinya dia punya status yang luar biasa, dan dia tinggal tunggu waktu untuk naik tahta. Tinggal tunggu waktu dia akan menjadi pengganti Firaun. Dan singkat waktu, lompat waktu di ayat 11 itu berpindah 40 tahun sejak kelahirannya. Dari ayat 1 sampai 10, sekarang ayat 11 itu sudah terlampaui kurang lebih 40 tahun. Dan kita akan baca ayat 11 sampai ayat 15, silakan. Ayat yang ke-11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, dan garis bawah ini yang nanti kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7, dijelaskan oleh Stefanus, dan kita akan lihat juga dalam Ibrani pasal 11. Ayat Ibrani pasal 11 akan menjelaskan Keluaran pasal 2 ayat 11 ini. Bagaimana ayat 11 ini sangat singkat dituliskan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Dalam frasa ini, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, itu bisa dibuka lagi lebih dalam, dan nanti kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 dan Ibrani 11. Sebab banyak yang terjadi di sini pada waktu itu. Yang karena memang tujuan penulisan kitab Keluaran tidak diuraikan dengan lebih jelas,
Sehingga secara garis besar langsung saja dituliskan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, terus ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Jadi kelihatan dari ayat 11 ini dia sudah tahu identitasnya. Ketika dia dewasa, dia sudah tahu identitasnya. Dia tahu yang mana saudara-saudaranya. Dan itu adalah orang Israel yang pada waktu itu sedang kerja paksa, sedang diperbudak. Dia sudah tahu identitasnya. Dan kita ingat kembali, Musa ini menikmati didikan Israel, secara khusus lagi Lewi dari orang tuanya, Amram dan Yokebed. Tapi dia juga menikmati pendidikan Mesir. Dan setelah itu 40 tahun usianya, nanti kisah para Rasul pasal 7 menuliskan itu 40 tahun, dia tahu identitasnya. Dia tahu sejarahnya. Dia tidak lagi menjadi orang yang mencari jati diri, dia sudah tahu jati dirinya, dia siapa. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa yang terjawab ketika Musa dewasa, siapa dia sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi banyak orang yang sudah usia belum tentu bisa menjawab. Orang sudah usia, saya katakan, belum tentu bisa menjawab ketika ditanya siapa kamu. Identitasmu yang sesungguhnya siapa? Siapa identitasmu yang sesungguhnya? Nah, itu bisa kita lihat banyak orang Kristen tapi tidak menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Dia hidup dalam dosa, dia tidak mau tergerak dalam pelayanan, tidak mau terpanggil untuk menderita bagi Tuhan, dia tidak mau sebab dia tidak sadar identitasnya. Dia tidak sadar identitasnya, siapa dia sebenarnya. Padahal di KTP Kristen pengikut Kristus. Dia tidak tahu apa artinya itu. Dia tidak tahu itu. Nah, saya katakan ini tadi pertanyaan sederhana, tapi banyak kali justru tidak bisa kita jawab. Siapa kamu sebenarnya? Siapa identitasmu sebenarnya? Untuk apa kamu lahir di dunia? Kenapa kamu lahir di dunia? Itu pertanyaan-pertanyaan filsafat sangat mendasar, cuman memberikan dampak besar. Yang jelas Musa di sini sudah bisa menjawab identitasnya. Sehingga dia sudah kenal siapa saudara-saudaranya, siapa bukan saudaranya. Saudara-saudaranya itu kemudian timbullah keinginan untuk melihat. Ulangi ayat 11, lanjutkan sampai 15. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Untuk melihat kerja paksa mereka. Terus? Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Jadi dilihatlah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Dan paling pertama di sini adalah dia tahu identitasnya. Kalau dia masih abu-abu, dia belum tahu identitasnya siapa. Ketika orang Mesir pukul seorang Ibrani atau orang Israel, dia pasti akan bilang, bagus, lanjutkan, hantam lebih keras. Supaya jangan orang Ibrani itu macam-macam. Supaya dia tahu diri, dia di sini budak. Nah, sehingga ini mulai pertanyaan paling dasar yang harus dijawab oleh semua orang. Sebelum dalam gambaran besar ini Musa akan menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Paling pertama pertanyaan itu harus mengetahui siapa dirinya. Siapa dirinya? Kalau dia sudah tahu siapa dirinya, itu akan kuat. Begitu datang suatu dilema, suatu permasalahan yang dia pandang di depan matanya, dia tahu bersikap. Dia tahu bagaimana bersikap karena dia tahu identitasnya. Dan saudara-saudara jangan anggap enteng krisis identitas. Kenapa banyak LGBT? Kenapa banyak orang bapak yang jual anaknya, bapak yang
merusak anaknya sendiri, anak gadisnya sendiri. Banyak istri yang jual anaknya, istri yang tidak tunduk, suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang kasar. Kenapa itu? Karena krisis identitas. Dia lupa identitasnya. Suami, identitasnya istri, identitasnya anak, identitasnya sebagai hamba Tuhan. Dia lupa identitasnya. Sehingga dia bingung bersikap. Dia lupa dia laki-laki, makanya dia suka sama laki-laki juga. Padahal Tuhan sudah ciptakan siapa harusnya pasangannya? Perempuan. Dia lupa identitasnya perempuan. Siapa harusnya pasangannya? Laki-laki. Sehingga dia suka perempuan juga karena dia lupa identitasnya. Makanya saya katakan tadi, jangan pandang enteng identitas. Dan saya katakan tadi, ini bukan cuma penyakit anak kecil yang kadang-kadang dia menghayal jadi Superman, yang kadang-kadang dia menghayal jadi Batman, kadang-kadang dia menghayal lagi jadi Spiderman, dia menghayal segala macam. Bahkan laki-laki kadang menghayal jadi Barbie. Karena dia masih sangat mencari itu anak-anak. Dia cari identitasnya. Tapi itu normal di usianya. Itu normal di usianya. Kadang-kadang yang laki-laki dia berimajinasi jadi seperti putri perempuan, yang perempuan dia berimajinasi sebagai pangeran. Itu normal di usianya. Sehingga ini Musa ketika dewasa. Salah satu tanda kedewasaan adalah kenal identitasnya. Saudara-saudara, identitas kita paling pertama adalah apa? Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Itu identitas kita. Bangsa terpilih, imamat yang rajani, imam. Dari kata imam, kerajaan imam. Imamat yang rajani itu identitas kita. Sehingga kedewasaan rohani ditandai dengan mengenal identitasnya. Kalau dia tahu identitas saya ini imam. Saya ini imamat rajani, terlepas saya suami, saya istri, saya anak, apapun saya bikin saya, dalam Kristus identitas saya imam. Dia tidak akan terbeban untuk pelayanan. Sebab dia tahu imam itu melayani. Oh, ada harga untuk latihan, ada harga untuk ini, ada harga untuk itu, ada harga untuk beribadah. Dan dia tidak akan keberatan karena dia tahu identitasnya. Sama seperti istri, dia kalau dia tahu perannya istri, dia tidak akan keberatan mencuci. Dia tidak akan keberatan mengasuh anak. Sama seperti suami, dia tidak keberatan cari nafkah, tidak akan keberatan cari apa, karena dia tahu identitasnya. Nah, salah satu tanda kedewasaan tadi, mengetahui identitas. Nah, ini yang saya katakan tadi, pertanyaan sederhana, tapi banyak justru orang ubanan tidak tahu ini. Tidak tahu menjawab siapa identitasmu. Siapa kamu, khususnya dalam Tuhan, siapa kamu? Kenapa kamu lahir? Kemana arah tujuan hidupmu? Dan dia akan menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban-jawaban yang dangkal. Oh, saya harus jadi orang sukses, saya harus jadi orang kaya, saya harus jadi begini, jadi begitu. Dangkal sekali. Kenapa saya katakan dangkal? Karena itu semua akan berlalu. Itu semua ada masanya. Kalau dia bisa menjawab sesuatu dengan jawaban yang kekal sifatnya, nah itu. Dia mengerti. Dan ini Musa, ini inti dari ayat 11 sampai 15. Musa mampu melihat yang tidak kelihatan. Musa mampu mengetahui dan dimulai dari identitasnya. Dia harus tahu siapa identitasnya. Meskipun dia tumbuh di dua halaman orang Ibrani, orang Israel, melalui inang pengasuhnya, yang tidak lain mamaknya sendiri. Dan halaman lain adalah halaman Mesir atau putri Firaun. Dia ada di situ. Nah, ini gambaran kita juga. Kita ini sebenarnya dua kaki kita atau dua habitat kita. Dua tempat kita berpijak saat ini. Sekarang kita masih berpijak di bumi, tapi rohani kita juga sudah berpijak kepada Yerusalem yang baru. Belum secara literal berpijak. Cuman karena iman, berdasarkan iman, apa yang Tuhan janjikan dianggap sudah tergenapi. Kita punya kewarganegaraan lain dikatakan dalam Efesus pasal 2. Kewarganegaraan kita dalam sorga. Kita punya kewarganegaraan di sini, kita punya kewarganegaraan di sorga. Sudah dua.
Dan mengenali identitas kita itu paling penting. Sebab kalau tidak, ada masalah begini, dia akan, begitu muncul ini permasalahan, dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Kalau dia tidak tahu identitasnya, dia akan salah bersikap atau paling tidak bingung bersikap. Kalau dia salah bersikap lebih parah lagi, dia akan dukung orang Mesir. Hancurkan itu. Memang begitu perintah Bapak dalam hal ini Firaun. Dia punya kakek yang tadi saya katakan berdasarkan catatan ekstra biblikal itu sudah akan jadi tahtanya. Memang begitu perintah raja. Itu aturannya, hajar dia. Dan berdasarkan data-data kuno, tulisan-tulisan kuno, memang di Mesir pada waktu itu legal atau tidak melawan hukum untuk memukuli budak. Memukuli, bahkan bukan cuma pukuli, matikan budak itu legal. Itu tidak melanggar hukum pada zaman itu. Pada zaman itu untuk mematikan budak khususnya orang Mesir tidak salah secara hukum. Makanya ini saya katakan menciptakan kebingungan. Ini masalah yang kelihatannya sederhana tapi sangat banyak faktor yang bikin rumit. Karena Musa tahu hukum. Dia dididik dalam didikan orang Mesir. Dia tahu hukum Mesir. Makanya nanti kalau kita baca selanjutnya dia akan melihat kanan kiri. Sebab dia tahu hukum. Hukum Mesir yang berlaku pada waktu itu, biar dipukuli budaknya, biar dia matikan sekalipun terserah dia. Tapi keadilan di sini berbicara. Dan identitasnya dia kenal. Siapa dia yang sebenarnya? Itu berbicara dalam Musa. Dan Musa pada waktu dewasa ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu terus? Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Memukul seorang Ibrani, terus? Seorang dari saudara-saudaranya itu. Seorang dari saudara-saudaranya itu. Dia sudah tahu siapa saudaranya. Nah, dia lihat saudaranya dipukuli. Dan ingat kembali berdasarkan hukum Mesir pada waktu itu, tidak masalah mematikan budak. Yang penting budakmu sendiri. Karena budak itu dianggap barangmu sendiri. Mau rusakkan barangmu terserah, mau matikan barangmu terserah. Sama seperti ya hewan lah. Kau mau pelihara ayammu, matikan ayammu, sembelih di situ terserah kau. Itu budak. Seorang dari saudara-saudaranya itu terus? Ia menoleh ke sana sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang. Ingat ini Musa sudah dididik. Atau mohon maaf kita lompat-lompat, kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 19 supaya kita mengerti kenapa Musa ini menoleh sana sini. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Ya. Raja itu mempergunakan tipu daya baca dulu terhadap perikopnya. Pembelaan Stefanus. Ya, ini Stefanus sedang menyampaikan kesaksian, membela dirinya dan sekaligus bersaksi. Nah, apa dikatakan Stefanus ayat 19, singkat cerita. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita. Diceritakan tentang Firaun menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Terus pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Terus 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Terus lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Anak putri Firaun. Anaknya sendiri. Terus dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Nah ini Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi secara Mesir, pengetahuan Mesir, hikmat Mesir dia sudah kuasai. Usianya pada waktu itu kurang lebih 40 tahun. Musa dididik dalam segala hikmat Mesir dan dia tahu hukum yang berlaku pada waktu itu. Terserah mau diapai budak itu. Terserah mau dimatikan kah, mau dipukuli kah, mau disiksa kah. Terserah. Tapi ingat, identitasnya sudah jelas. Identitasnya sudah jelas. Dia sudah tahu siapa identitasnya.
Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, terus dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. ya, jadi dia itu mendapatkan pendidikan Mesir, mendapatkan pendidikan Ibrani yang dari mulut ke mulut sampai kepada titik pesan terakhir Yusuf. Pesan terakhir Yusuf yang ada di Kejadian 50 itu disampaikan kepada dia. Dari situlah timbul imannya. Dan dia lihat gambaran besar, salah satu pesan Yusuf adalah engkau akan keluar dari sini. Keluar dari Mesir ini. Nah, Musa dua. Dia menguasai dua-dua. Dan bukan cuma dia mengenyam pendidikan yang berkualitas pada masa itu. Dan terus. Dan ia berkuasa. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi dia punya power, dia punya kekuasaan. Jadi Musa bukan orang biasa. Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Terus? Pada waktu ia berumur 40 tahun. 40 tahun. Pada waktu ia berumur 40 tahun. Sehingga saya katakan tadi terjadi lompatan waktu 40 tahun. Sejak dia lahir berusia 3 bulan. Sekarang dia sudah berumur 40 tahun. Pada waktu ia berumur 40 tahun. Terus? Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Orang-orang Israel. Dan keinginan hatinya, timbul keinginan hatinya ini berdasarkan Ibrani 11, baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 24. Ibrani pasal 11 ayat 24. Ibrani pasalnya ke-11 ayat yang ke-24. Ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi tadi dalam kisah para rasul pasal 7 dikatakan timbul keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Timbulnya keinginan itu ternyata bukan cuma karena Musa bosan di istana, Musa ingin cari udara segar di luar, Musa mau ganti pemandangan. Tidak, timbulnya keinginan dalam hatinya mengunjungi saudara-saudaranya adalah karena iman. Karena iman. Itu faktor pembeda. Segala sesuatu dalam Tuhan kita harus lakukan berdasarkan iman, sebab tanpa iman segala sesuatu dosa. Harus berdasarkan iman. Dan dia ada di situ karena iman. Dia tahu identitasnya dan dia beriman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Selesaikan sampai 26. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Terus? Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia sudah sadar identitasnya. Dan dia sudah sadar membedakan yang mana kehendak Allah. Yang mana kehendak Allah, yang mana tidak, yang mana dosa, yang mana tidak. Sehingga dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Terus? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pandangannya dia arahkan kepada upah. Pandangannya ia arahkan kepada upah. Sekarang kita kembali dalam Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 kita lanjutkan. Sekarang ayat 12. Keluaran pasal 2 ayat 12. Jadi baru satu ayat selesai tadi. Sudah jam 7 lewat. Saudara masih mau dengarkan firman Tuhan? Masih tinggal beberapa ayat lagi. Saya usahakan singkat saja. Haleluya. Langsung senang Bapak Riko. Ya, singkat-singkat saja ya. Ya, puji Tuhan. Bagaimana ayat 12? Lanjutkan. Ayat yang ke-12. Iya, saya tidak tanya tadi Dimo. Saya suruh Yosafat Kelvin lanjutkan. Ya, Dimo jawab dari belakang lanjutkan. Tapi tidak apa-apa. Fokus. Karena kalau tidak fokus agak sulit materi ini. Ayat 12. Ia menoleh ke sana sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang. Ia menoleh ke sana sini.
Sebab Musa ini dididik tadi dalam hikmat Mesir. Dia tahu aturan. Dia tahu aturan, tapi keadilan dalam hatinya berbicara lain, identitasnya. Dia sudah tahu juga bagaimana menimbang mana kehendak Allah. Dan dia hubungkan dengan perkataan terakhir Yusuf. Yusuf sudah katakan, kamu akan keluar dari negeri ini. Kamu akan keluar dari Mesir. Itu Kejadian pasal 50. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, terus dibunuhnya orang Mesir itu. Dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Dan ternyata Musa benar-benar tadi sangat terdidik. Dia sangat tahu mengenai hukum. Hukum itu perlu bukti. Sehingga buktinya dia sembunyikan. Mayat itu salah satu bukti, dia sembunyikan dalam pasir. Ini orang yang terdidik. Dia terdidik dalam pendidikan Ibrani, orang Ibrani. Dan dari situ dia beroleh iman. Dia terdidik juga secara Mesir, dia tahu. Dan dia sembunyikan mayatnya dalam pasir. Terus ketika keesokan harinya, ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Nah, tadi masalah pertama, masalah identitas sudah terselesaikan. Musa sudah lulus. Dia sudah kenal identitasnya. Masalah iman sekarang. Imannya sedang akan Tuhan uji. Soal identitas sudah jelas, dia sudah tahu siapa identitasnya, panggilannya seperti apa, bagaimana membedakan kehendak Allah, yang mana dosa, yang mana tidak, yang mana yang menyenangkan hati Tuhan, yang mana tidak, dia sudah tahu. Dan dia akan masuk kepada ujian selanjutnya, sebab ingat Musa ini akan berakhir menjadi seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang kalau bisa dikatakan paling berpengaruh dalam sejarah orang Yahudi. Paling berpengaruh. Musa ini. Dia melalui suatu proses pengendalan identitas dan dia sudah lulus. Dia ketika dihadapkan suatu ujian yang mana saudaramu dia sudah bisa kenal, dia sudah bedakan dan dia ambil keputusan bunuh Mesir, orang Mesir itu. Itu suatu pendeklarasian. Dia tahu identitasnya. Dia bunuh orang Mesir itu, terus ulangnya 13. Ketika keesokan harinya, ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Terus ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Dia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Terus tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Siapa yang angkat engkau jadi pemimpin dan hakim atas kami? Itu pertanyaan yang ditanya balik. Jadi Musa bertanya, dia jawab dengan pertanyaan. Orang yang bersalah ini. Memang biasa kalau orang salah itu susah menjawab. Susah menjawab, mau dijawab salah, tidak dijawab salah, makanya dia balik bertanya. Terus, apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Apakah engkau bermaksud untuk membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Terus Musa menjadi takut. Sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Iya, ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Jadi kita lihat perjalanan ini. Perjalanan cerita ini. Setelah dia menegaskan identitasnya tadi. Deklarasi, bahkan dia sudah sampai membunuh orang Mesir itu. Itu sudah tidak bisa pulang kembali, tidak bisa diulang kembali, tidak bisa dia menyesal dan kemudian saya mau jadi orang Mesir lagi. Tidak. Dia sudah jelas-jelas memilih orang Ibrani. Dia bunuh orang Mesir, tidak ada jalan kembali, tidak bisa pulang, tidak bisa diputar lagi waktu. Dia pilih Ibrani dan sekarang justru diperhadapkan dengan orang-orang Ibrani. Saudara-saudaranya sendiri. Dan ini yang saya katakan ujian iman. Ujian yang pertama soal identitas, checklist, selesai. Sekarang ujian tentang imannya Musa. Diperhadapkan dengan saudara-saudaranya ini, selesaikan ayat 15 tadi, lanjutkan. Tetapi
Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. Jadi yang menjadi penyebab besar kenapa Musa harus melarikan diri ke Midian, dia tinggalkan Mesir dan ke Midian, ya karena saudara-saudaranya sendiri, sebangsa dan setanah air. Sebab sudah akan dibocorkan dan ternyata sudah sampai kepada Firaun. Firaun mendengar tentang perkara itu, dicaranya ikhtiar untuk membunuh Musa. Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Di tepi sebuah sumur. Saudara perhatikan di sini. Ini dari keluarga raja, dari darah biru, meskipun diadopsi, diangkat saja. Yang saya katakan tadi berdasarkan tulisan Yosefus, dia tinggal tunggu waktu akan menggantikan sampai kepada titik raja di situ. Dan ini ujian iman. Identitasmu yang sudah engkau pilih itu, menyesalkah engkau Musa? Ketika justru saudara-saudaramu yang mengkhianati engkau. Dan ini sebenarnya gambaran untuk jangka panjang. Apa yang terjadi di sini gambaran untuk jangka panjang. Karena nanti kita lihat ketika di padang gurun bagaimana itu Israel. Bagaimana saudara-saudaranya sendiri. Begitu ada apa-apa, mau mengancam lempari Musa pakai batu. Lempari Musa pakai batu. Harun dan Musa selalu menjadi kambing hitam. Mau dilempari pakai batu. Dan itu ujian iman. Kita kembali baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 lanjutkan tadi. Atau dari ayat yang ke-20. Coba baca ayat 20. Ayat yang ke-20. Iya. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Iya. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, terus lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Anaknya putri Firaun. Ini anaknya putri Firaun. Dan perhatikan tadi, ini dia tinggalkan. Anak putri Firaun dia tinggalkan karena saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air mengkhianati dia. Terus, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dia menikmati pendidikan. Dia bukan orang tidak terdidik seperti bangsa-bangsa saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain yang jadi budak, kerja paksa. Ini orang yang terdidik, terpandang di Mesir. Dan berdasarkan tulisan Yosefus, Mesir di zaman itu adalah suatu peradaban yang sangat maju. Bahkan bisa dikatakan paling maju, paling makmur. Luar biasa di sana. Dan dia harus tinggalkan semua ini. Statusnya, kekayaannya. Dia harus tinggalkan, dan penyebab dia meninggalkan bukan karena secara langsung, bukan karena Firaun. Secara langsung penyebabnya adalah saudara-saudaranya sendiri yang menyampaikan kepada Firaun. Firaun kemudian berikhtiar untuk membunuhnya. Dia harus tinggalkan semua ini terus dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kekuasaannya di situ harus dia tinggalkan. Kekuasaannya di Mesir. Dia kaum bangsawan, terhitung bangsawan karena dia diangkat anak oleh putri Firaun. Kekayaan Mesir yang begitu besar pada waktu itu dia bisa nikmati kapanpun. Bahkan pada tinggal tunggu waktu dia akan sampai kepada titik paling tinggi di Mesir. Pewaris tahta. Terus ayat yang ke-23. Ya. Pada waktu ia berumur 40 tahun. Terus timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Terus ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ini mempertegas identitasnya. Terus pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti. Ini yang saya katakan tadi menjadi ujian iman. Sebab ternyata sangkanya Musa berpikir, kalau saya tolong bangsaku yang dipukuli sama majikannya ini tiap hari, yang benar-benar diperlakukan seperti binatang,
Pasti saudara-saudaraku mengerti kenapa saya lakukan itu, dan mereka jadi mengerti dalam gambaran besar, sayalah yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Itu sangkanya Musa. Ayat 25 ulangi, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Justru mereka lah yang membocorkan sampai kepada Firaun. Firaun kemudian berikhtiar membunuh Musa. Dan saya katakan tadi, ini ujian iman. Sebab kalau bukan iman, dia akan tersandung pada titik ini. Untuk kau saudara-saudaraku, saya tinggalkan semua. Untuk kau, saya pilih bunuh orang Mesir. Saya pilih membela kau. Untuk kau saya tinggalkan semua. Kemewahan di Mesir, jabatan kekuasaan di Mesir, semua di Mesir itu saya tinggalkan untuk kau, saudara-saudaraku. Saya bela kau, saya tolong kau. Justru kau yang mengkhianati. Justru kamulah yang membocorkan kepada Firaun. Nah ini, manusianya di sini. Sebab sangka-sangkaan itu menimbulkan ekspektasi. Ekspektasi itu harapan. Ada ekspektasi, ada harapan tersendiri. Itu sangkanya. Kalau dia tidak punya iman yang sehat di sini, dia akan tersandung. Sehingga tadi yang saya katakan di ayat 11 itu ujian identitas. Dia sudah kenal ayat 11 dan 12. Dia kenal identitasnya, dia perteguh dengan membunuh orang Mesir. Dia kenal identitasnya, saya ini hamba Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan. Tapi selanjutnya adalah bagaimana dia harus iman itu terus diuji. Imannya diuji. Dia melakukan semua itu benar-benar karena Tuhan atau karena semata-mata secara daging. Karena saudaranya. Kalau dia lakukan karena perhitungan daging saja, manusia saja, ini karena saudaraku, lalu ternyata respon saudaranya tidak baik. Kalau cuma sebatas manusianya saja, karena saudaranya saja, dia akan tersandung pada titik ini. Sebab dia punya pertimbangan, saya ini tadi anaknya Putri Firaun. Saya dididik, tidak kemudian diangkat dan dibiarkan begitu saja. Tidak, saya dididik. Pendidikan saya lebih tinggi dari kau semua. Sudah saya dididik, habis itu saya punya kekuasaan. Berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tidak sama seperti kalian. Saya lepaskan semua itu. Kalau dia tidak lakukan ini, semua tadi rentetan itu, bagaimana menolong saudaranya yang dipukuli, membunuh orang Mesir. Kalau dia tidak lakukan semua itu berdasarkan iman, hanya berdasarkan daging karena saudara-saudara manusia, dia pasti akan tersandung sebab responnya tidak sesuai dengan sangkanya. Sangkanya saudara-saudara justru akan, inilah pahlawan kita. Inilah pahlawan kita, inilah pemimpin kita yang berani mengambil tindakan. Lagi pula dia ini orang terdidik, orang berhikmat, dia ini orang begini, orang begitu, berkuasa dan lain sebagainya, sudah terdidik. Bahkan dari tulisan Yosefus pun dituliskan bagaimana Musa ini sudah biasa memimpin peperangan dan sudah biasa menang ketika dia masih di Mesir. Dalam tulisan Yosefus, tapi kita tidak ada dalam Alkitab itu. Tapi ini mengkonfirmasi bagaimana Musa seharusnya mereka hargai sebagai pemimpin yang menyelamatkan mereka. Tapi ini gambaran yang memperlihatkan bagaimana kenyataannya nanti di padang gurun. Harusnya mereka banyak terima kasih kepada Musa, tapi Musa dicemburui. Musa selalu jadi kambing hitam. Musa selalu sedikit-sedikit mau dilempari pakai batu. Dan itu ujian iman. Mau menguji, Musa selama ini engkau lakukan semua itu benar-benar karena iman, murni karena Tuhan, atau karena dia saudaramu. Sehingga engkau melakukan sejauh itu, sampai membunuh orang Mesir. Nah ini proses pemurnian. Dan nanti kita lihat bagaimana Tuhan proses Musa ini. Tidak berhenti sampai di sini, nanti dia di Midian lagi, diproses lagi. Ini pembentukan seorang pemimpin. Yang dimulai dengan langkah pertama menemukan identitasnya. Dia harus bisa tahu siapa identitasnya.
Dia tidak lahir ke dunia untuk menjadi orang dunia. Dia lahir ke dunia untuk menjadi suatu bangsa imamat rajani. Amin. Itu dulu harus kita pastikan. Sebab setelah itu bukan jalan mulus, masih ada lagi proses. Masih ada proses. Tuhan mau benar-benar perlihatkan, Musa, pelajari dulu hatimu. Engkau lakukan sejauh itu sampai membunuh orang Mesir, itu murni karena Tuhan, karena iman, sebagaimana Ibrani katakan tadi, atau karena dia saudaramu yang jelas lulus karena iman. Ibrani 11 katakan, dan juga lihat di sini, ayat 25 ini, kisah Rasul 7 ayat 25, kalau dia cuma lakukan karena saudaranya secara daging, pada titik ini dia sudah tersandung. Karena sudah ada sangkaan, ekspektasi kepada saudaranya, ketika saya bunuh yang menindas mereka, harusnya mereka berterima kasih, mengerti. Tapi ternyata saudara-saudaranya tidak mengerti. Ulangi 25, selesaikan sampai 29. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti Bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Terus pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Ya. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Terus. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Terus. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Terus. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Ya, dia lepaskan semua. Dan itu diuji motivasinya Musa. Diuji alasannya kenapa dia mau begitu. Ya katakan tadi, kalau cuman karena daging dia akan tersandung. Kalau cuman karena daging, karena ini saudaraku secara lahir sebangsa setanah air, dia akan tersandung pada titik itu. Dia akan tersandung. Sebab dia tinggalkan semua dan sekarang dia jadi pendatang di Midian. Pendatang. Maka nanti anaknya dikasih nama Gersom. Aku ini pendatang. Dia pendatang, jadi orang yang mulai dari nol lagi. Padahal dia sudah punya semua. Dan di situ ujian iman bagi Musa yang adalah seorang calon pemimpin. Engkau lakukan pelayananmu sejauh ini, sedemikian sampai rela membunuh orang Mesir. Engkau lakukan sejauh itu, apa alasannya? Kalau cuma secara daging, dia akan berhenti sampai di situ. Tapi ternyata alasannya Ibrani 11 tadi katakan karena iman, karena Tuhan. Kalau karena saudara-saudaranya secara lahir dia sudah akan berhenti. Tidak mau lagi saya. Kita baca dalam Ibrani. Dan itu dibuktikan sebab Ibrani 11 ayat 27. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 27. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Ya, ketika dia sudah lari ke Midian, lari dari Mesir, dari Firaun, apa dikatakan di situ? Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Tidak takut akan murka raja. Sekarang perhatikan, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kenapa ada kata bertahan di situ? Ingat kejadian sebelumnya, kenapa dia lari dari Mesir? Karena saudara-saudaranya. Imannya di situ dalam posisi bertahan, sebab secara manusia dia kecewa. Secara manusia. Tapi karena terbukti motivasinya dia lakukan karena iman, dikatakan ia bertahan. Ketika tadi dituliskan dalam Keluaran 2, dia duduk-duduk di tepi sumur. Dari bangsawan, dari yang biasa pimpin pasukan, dari yang berkuasa, dari yang ini semua. Dari yang tinggal tunggu waktu menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dia jadi orang yang bengong duduk di tepi sumur, tapi dikatakan di situ keadaan imannya pada waktu itu ia bertahan. Dan itu diuji. Musa, sejauh ini pelayananmu engkau lakukan karena manusia atau karena Tuhan? Kalau karena manusia, pada titik itu dia sudah selesai. Secara manusia dia kecewa. Sebab tadi ada sangkaan, dia sangka saudara-saudaranya akan mengerti, ternyata tidak mengerti. Dan yakinlah saudara-saudara, pelayanan kita pun akan diuji sampai pada titik itu.
engkau lakukan pelayananmu, pengikutanmu kepada Tuhan sejauh ini karena daging kah? Karena pertimbangan-pertimbangan manusia kah? Kalau cuman karena itu, habislah. Suatu saat engkau akan tersisih, terjadi seleksi. Engkau akan selesai kalau cuman pelayananmu, panggilanmu engkau kerjakan cuman berdasarkan pertimbangan manusia, bukan karena iman, karena Tuhan. Suatu saat akan selesai. Tapi Musa tidak. Dikatakan di sini ia bertahan. Kenapa dia bertahan? Sebab kejadian sebelumnya itu sangat menyakitkan. Dia yang punya segalanya, dia yang rela tinggalkan semua untuk saudara-saudaranya. Justru saudara-saudaranya tidak respect sama sekali. Musa bisa bilang, kau itu tidak tahu diri, saya sudah tinggalkan istana, saya sudah tinggalkan ini, saya sudah tinggalkan pendidikanku yang luar biasa itu. Saya sudah tinggalkan kekuasaanku yang dikatakan berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Saya sudah tinggalkan masa depanku yang tinggal tunggu waktu nanti jadi orang nomor 1 di Mesir. Untuk kau, justru kau seperti ini. Dan di situ ujian iman terjadi sangat berat tentunya. Bagi siapa yang pernah dihianati, pasti tentunya sudah pernah rasa bagaimana rasanya dihianati. Itu yang dirasakan Musa pada waktu itu. Dan pertimbangan waktu itu Musa lepaskan semua untuk orang itu. Tapi orang itu tidak respect. Orang-orang saudara-saudaranya sebangsa tanah air itu tidak seperti sangkanya Musa. Tidak seperti itu. Kalau dia lakukan semua itu cuma karena sebatas saudara-saudaranya secara daging, karena pertimbangan daging, pertimbangan manusia, dia akan berhenti sampai di situ, tapi tidak ternyata. Sebagaimana dituliskan Ibrani 11, karena iman, karena iman, karena iman. Sampai pada titik dia harus duduk di tepi sumur berdiam di situ. Mulai dari nol lagi. Tidak ada orang kenal dia di situ. Cuma nanti dikatakan sepertinya orang Mesir yang tolong saya. Itu Sipora, nanti jadi istrinya. Orang Mesir, mana orang itu? Siapa yang tolong? Orang Mesir sepertinya. Dia sudah hilang reputasi. Sudah tidak dikenal lagi di situ. Nol, jadi dari titik nol kembali. Dan pengikutan kita kepada Tuhan satu saat pun akan melalui masa itu. Pengikutanmu selama ini karena daging, karena manusia saja, atau karena iman, karena Tuhan. Kalau karena Tuhan engkau akan seperti Musa bertahan, biar engkau dikhianati, biar engkau dikecewakan, engkau akan bertahan karena Tuhan. Sebab satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara percaya? Ya kalau memang faktornya penggeraknya adalah manusia, suatu saat engkau akan kecewa. Dan di situ engkau pasti akan berhenti, sudah. Selesai, gulung tikar. Tapi kalau karena Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya tidak berhenti Musa di sini. Yang tadi dituliskan dalam Keluaran pasal 2, dia duduk di tepi sumur. Dan pada saat itu sudah tidak ada reputasinya tadi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Sudah tidak ada, kembali nol. Bahkan Sipora pun ketika sudah ditolong, dia tidak tahu siapa itu. Dia cuma bilang sepertinya orang Mesir tadi. Yang tolong kita. Dia tinggalkan, dia bertahan. Perhatikan ini, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan karena iman. Dia pandang kepada upah. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ia arahkan pandangannya kepada upah yang belum kelihatan, upah yang nanti dinyatakan. Dan dengan demikian bagi kita pun, orang-orang yang jadi imamat yang rajani, pelayan-pelayan Tuhan, kita semua pelayan Tuhan, imamat yang rajani. Kita semua hamba Tuhan. Kita semua imam kerajaan imam, kita semua kerajaan imam. Kita pun harus melakukan segala sesuatu dengan iman seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pelajaran yang penting di sini, sebab kalau tidak Musa akan gugur. Tapi ternyata Musa lulus, identitas dia sudah dapatkan, dia sudah perjelas, perteguh sampai kepada titik membunuh orang Mesir. Kemudian soal iman, motivasi yang murni, ternyata benar dia lakukan karena iman, karena Tuhan.
Kita akhiri dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai 24. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat, secara konteks ini berbicara tuan dan hamba. Tapi nanti di 24 ini juga dikaitkan antara tuan rohani, tuan di atas segala tuan, dengan kita secara umum, general, sebagai hamba. Apapun juga yang kamu perbuat, terus Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, sebab kalau tidak untuk Tuhan, kalau cuma untuk manusia, nanti engkau tersandung. Nanti engkau gulung tikar. Dan nanti kelihatan pekerjaanmu tidak tahan uji. Perbuatanmu tidak tahan uji. Jadilah seperti Musa karena iman. Semua dilakukan karena iman. Dia tolak disebut anak putri Firaun karena iman. Dia tolak semua itu kenikmatan karena iman. Kalau dituliskan karena saudara-saudaranya, dia tolak disebut dia menolak disebut anak putri Firaun, dia akan tersandung. Dia akan kecewa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Karena iman. Sehingga Musa sampai titik dihianati dan dia harus duduk-duduk di tepi sumur. Dia harus duduk di tepi sumur. Itu menandakan apa? Tidak ada rumahnya, tidak ada tempatnya, tidak ada orang dia kenal di situ. Nol. Dia harus duduk-duduk di tepi sumur. Kalau kita lakukan pelayanan kita karena manusia, pertimbangan-pertimbangan jasmani saja, kita akan kecewa. Sehingga pesan yang penting bagi kita belajar dari Musa pada malam hari ini, supaya kita lulus apapun yang terjadi, bahkan sampai dihianati saudara sendiri. Apapun yang terjadi, segala yang kita perbuat itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Terus, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah ini Musa juga arahkan pandangannya kepada upah. Dia tahu siapa Tuhannya, siapa tuannya. Dia cuma hamba yang mau dipakai Tuhan. Dan dia lakukan semua karena iman. Kalau dituliskan karena saudara-saudaranya secara jasmani, dia akan tersandung. Sebab justru saudara-saudaranya yang membocorkan sehingga Firaun tahu dan Firaun berikhtiar membunuh dia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Terus, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Ini perkataan yang luar biasa. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara-saudara, kalau kita tarik, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Nah, jemaat Kolose itu dominan orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi itu sebenarnya dalam Efesus pasal 2 dikatakan, kamu dulu tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sekarang punya hubungan Tuhan dan kamu hamba. Punya hubungan yang jelas. Itu luar biasa. Dan Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita tidak pernah berkhianat. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Justru sebaliknya Tuhan kita mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, taat sampai mati bagi kita yang dikatakan hambanya. Jadi tenanglah kita, amanlah kita, sebab kita meletakkan iman kita kepada Tuhan yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah mengecewakan kita dan tidak akan pernah membuat kita tersandung. Kalau kita alaskan atau dasarkan iman kita kepada manusia, suatu saat kita akan tersandung. Dan pelayanan kita akan berhenti. Kita akan gulung tikar. Tapi karena kita mendasarkan iman dan segala sesuatu kita perbuat untuk Tuhan, maka samalah seperti Musa. Biar sampai kepada titik nol kembali dia bertahan. Ia bertahan karena dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah upah yang Tuhan sudah sediakan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji nama Tuhan. Sampai di sini berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah
Segala sesuatu yang kita lakukan, pengikutan kita kepada Tuhan didasarkan karena iman. Karena Tuhan. Kalau secara manusia dan kita dasarkan kepada manusia, suatu saat akan kecewa. Tapi jadilah sama seperti Musa. Dia lakukan semua karena iman, sehingga ketika saudaranya mengkhianati pun, sekalipun dihianati dia tetap bertahan. Meskipun dia sudah lepaskan semua hak-haknya di Mesir.